Salam Pancasila, para mahasiswa yang berbahagia. Mari kita membahas Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa argumen Pancasila sebagai dasar negara. Secara juris formal, pengertian Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Di alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 3 argumen Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila adalah dasar dalam menetapkan negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, Pancasila adalah dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. 3, Pancasila adalah dasar, arah, dan petunjuk dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Berikutnya, konsep Pancasila sebagai dasar negara ditinjau secara etimologis bahwa dasar negara mengandung makna yang identik dengan istilah Grundnorm, Staat ide, cita negara, Rechtside, cita hukum, Philosophische Grundslag, dasar filsafat negara. Secara terminologis, arti dasar negara adalah landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Adapun secara teoretik, dasar negara mengacu pada pendapat Hans Kelsen, yaitu a basic norm atau Grundnorm. Berdasar pengertian etimologis, terminologis, dan teoritis tentang dasar negara, kita dapat memahami konsep Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Profesor Notonegoro mengatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara, Staatsfundamental Norm, yang mempunyai kekuatan sebagai Grundnorm. Sementara Jimli Asidiki, meskipun tidak menggunakan sebutan Staatsfundamental Norm atau Grundnorm, juga berpandangan bahwa Pancasila adalah cita hukum sebagai yardstick dalam menafsirkan konstitusi sebagai panduan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya perlu dipahami bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Kuat karena Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia yang dinyatakan secara resmi di dalam pembukaan UUD 45. Tidak dapat diganggu-gugat juga karena UUD NRI 45 ini merupakan konstitusi tertulis yang memiliki kedudukan dan kekuatan hukum tertinggi di Indonesia. Berikutnya, ada 5 fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang dapat kita ketahui sebagai berikut. Pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, suasana kebatinan atau Geistlichen Hintergrund dari Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Keempat, norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Terakhir, yang kelima, sumber semangat bagi UUD 1945, penyelenggara negara, serta pelaksana pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam Pancasila. Terima kasih.